Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Senang rasanya saya dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Salam, waktunya mengalami terobosan. Kekasih, apapun yang sedang dan akan terjadi, tetaplah percaya bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana kami mendapatkan kesempatan untuk kembali menerima kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan sungguh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, memotivasi kami untuk tetap setia di dalam Engkau, bahkan semakin tertanam di dalam Engkau Tuhan, di mana semuanya itu memberikan dan membukakan satu pengharapan yang baru dalam iman percaya kami, sehingga kami semakin yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema perhatian Tuhan pada orang miskin. Firman Tuhan terdapat dalam Lukas 14 ayat 13, demikian firman-Nya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kekasih Kristus, percayakah Tuhan yang membuat orang menjadi kaya dan orang menjadi miskin? Bila demikian, tentunya Tuhan mengerti dengan baik keadaan orang miskin. Oleh karena itu, Tuhan memberikan perhatian secara khusus kepada orang-orang miskin. Tuhan senantiasa memberikan perhatian secara khusus untuk bagian yang tidak mulia menurut dunia. Jika ada sesuatu yang menurut kebanyakan orang tidak mulia, maka Tuhan akan memberikan perhatian secara khusus. Hal ini sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang tubuh Kristus dalam 1 Korintus 12 ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Tuhan telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Jadi diakui atau tidak bahwa di dunia ini kebanyakan orang melihat bahwa orang miskin memiliki kedudukan yang tidak mulia. Maka Tuhan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang miskin. Tuhan sangat tahu mereka perlu ditolong. Oleh karena itu, Tuhan memberikan perintah-perintah khusus yang berhubungan dengan orang miskin. Bahkan dalam kitab Taurat yang diberikannya kepada bangsa Israel, Tuhan mengatur dengan jelas apa yang menjadi hak-hak orang miskin. Jadi sangatlah jelas apa dan bagaimana perhatian Tuhan pada orang miskin. Tuhan tahu bahwa musuh yang terutama orang miskin adalah kelaparan. Oleh karena itu, Dia memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk memastikan senantiasa ada makanan yang cukup untuk orang-orang miskin. Tuhan memerintahkan dengan sangat jelas dan tegas kepada bangsa Israel untuk tidak mengambil semua hasil panen mereka, namun memberikan sebagian dari hasil panen mereka kepada orang-orang miskin. Orang miskin di sini adalah bangsa Israel, dan Tuhan memerintahkan agar membagikan juga kepada orang-orang asing. Maksud dari orang-orang asing adalah bangsa lain. Perhatian Tuhan kepada orang miskin terdapat dalam Imamat 19 ayat 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Juga dalam Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang kau tinggalkan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kekasih Kristus, dengan demikian jelas sekali bahwa Tuhan ingin membuat suatu sistem sosial yang seimbang, di mana orang miskin akan memiliki jaminan untuk mendapatkan makanan melalui orang yang mempunyai lebih. Inilah bukti perhatian Tuhan pada orang miskin. Kekasih Kristus, bukti selanjutnya perhatian Tuhan pada orang miskin ialah dengan cara memberikan penghapusan utang. Dalam Amsal 22 ayat 7 mengatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Tuhan mengetahui bahwa utang adalah beban yang sangat mengikat dan merupakan kuk yang sangat berat bagi mereka yang mempunyai utang.
Apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang mempunyai penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan utama, maksudnya makanan, pakaian mereka saja. Bisa dipastikan mereka akan mengalami kesulitan membayar utang. Akibatnya, kehidupan mereka akan menjadi semakin sulit, bahkan mereka bisa masuk dalam satu keadaan di mana mereka tidak akan pernah bisa membayar utang mereka. Hal ini menyebabkan banyak di antara mereka akhirnya betul-betul menjadi budak terhadap orang-orang yang memberikan utang. Tuhan tahu hal ini. Tuhan tahu bahwa beberapa orang miskin akan mengalami kesulitan membayar utang mereka. Oleh karena itu, Tuhan memberikan perintah yang sangat jelas bagi orang Israel untuk mengadakan tahun pembebasan utang setiap 7 tahun sekali. Hal ini dilakukan karena Tuhan tidak ingin ada sebagian bangsa Israel yang menjadi budak bagi bangsanya sendiri. Untuk itu, Tuhan ingin membebaskan orang miskin dari budak tiap 7 tahun sekali. Tuhan memberikan perintah ini sebagai perhatiannya kepada orang miskin. Dalam Ulangan 15 ayat 1-3, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan utang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan utang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Kekasih Kristus, perhatian Tuhan sangat besar kepada orang miskin. Hal ini Tuhan tujukan melalui janji-janjinya yang secara khusus. Tuhan mengetahui bahwa orang miskin tidak mempunyai tempat perlindungan dan pertolongan yang dapat mereka andalkan selain Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji tidak hanya sebagai pelindung tetapi juga menjadi penyelamat bagi orang-orang miskin. Dalam Mazmur 109 ayat 31, sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkan dari orang-orang yang menghukumnya. Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Kekasih Kristus, sungguh bahwa perhatian Tuhan pada orang miskin sangat luar biasa. Dalam Mazmur 112 ayat 9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kasih Kristus, walau perhatian Tuhan begitu luar biasa pada orang miskin, bukan berarti Tuhan senang kita berada dalam kemiskinan. Justru yang dikehendaki Tuhan agar kita menjadi saluran berkat dengan berkat yang kita alirkan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Tuhan akan terus mencurahkan berkat kepada kita. Karena kita dapat dipercaya untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Sebab di balik apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini di mana Engkau memberikan satu pencerahan yang amat sangat untuk kehidupan kami. Sehingga kami tidak mudah mengeluh dengan keadaan kami Tuhan. Sebab Engkau sangat memperhatikan kami Tuhan. Bukan hanya segi secara rohani saja. Secara jasmani pun Tuhan memperhatikan seluruh keperluan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Perhatian-Mu begitu luar biasa terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sekalipun mungkin dalam keadaan susah, sungguh Tuhan senantiasa membuka jalan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, di mana kami seringkali mengeluh, seringkali kami berkeluh kesah dengan keadaan. Sesungguhnya lambat laun Tuhan membuka jalan, dan bila kami mengingat tentang persoalan yang kami hadapi di masa-masa lalu, kami sungguh sampai saat ini Tuhan senantiasa memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, maka dari itu mampukan kami untuk menjalani semua ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga akan bukan hanya memampukan, tapi senantiasa memberikan kreativitas untuk kami bangkit, untuk kami dapat berjalan, menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita.
terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.